Shalom bagi kita semua. Bacaan firman Tuhan pada hari Senin yang cerah ini diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 17 yang berkata demikian. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Pengkhotbah mengajarkan kepada kita, yaitu adalah kita takut akan Allah. Sama seperti terdapat pada Amsal 1 ayat 7 berkata demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi kita itu hanya takut kepada Tuhan. Kita tidak usah takut kepada siapapun, tapi kita hanya takut kepada Tuhan. Misalnya nih, kita ke gunung banyak mitosnya, banyak ini. Kita tidak usah takut. Kita tidak usah takut akan hal-hal yang berbau gaib, baik itu di Gunung Salak, mau di Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan gunung-gunung lainnya. Kita tidak usah percaya. Tetapi jika ada mitos itu bisa kita percaya dan kita laksanakan, tapi kita jangan takut akan melakukannya. Itu akan melakukannya, tetapi bukan melanggar ya, tetapi kita jalankan mitos itu, kita ikuti apa yang menjadi mitos itu, kita ikuti. Misalnya nih, mitos ada salah satu gunung yang berkata bahwa jangan mendirikan tenda dekat ini gitu, dekat dengan puncak, misalnya dekat dengan perbukitan yang curam gitu. Atau ada satu gunung yang di puncak atau di bawah puncaknya itu terdapat pasar. Nah, larangannya adalah jangan mendirikan tenda untuk beristirahat gitu di dekat pasar itu. Nah, pasarnya itu dalam kutip gaib. Nah, dan kata orang sana gaib pasarnya. Nah, jangan mendirikan tenda di sana. Nah, kita ikuti apa yang menjadi mitos, apa yang menjadi orang-orang sana suruh untuk kita jalankan, karena kita tahu kita bukan masalah takutnya kepada alam gaib atau hantu atau tanda kutip goib ataupun setan, tetapi kita itu lebih takut kepada Tuhan. Kita tidak usah takut kepada setan gitu. Jadi kita tetap menjaga langkah kita. Misalnya nih, kita mau ke gereja, kita tetap menjaga langkah kita gitu. Langkah kita, hidup kita udah bersih, suci, mau niat beribadah gitu, mau mengucap syukur kepada Tuhan, mau bernyanyi kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, mau berserah, mau menyembah kepada Tuhan. Hati kita itu udah siap gitu. Langkah kita udah siap banget nih, mau masuk ke pintu gereja dan masuk duduk, mau menyembah nama Tuhan. Karena kita menghampiri gereja, masuk ke dalam gereja itu untuk mendengar, bukan hanya sekedar mendengar, tapi untuk jika ada pemberitaan firman Tuhan, kita resapi dalam kehidupan kita sendiri gitu, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan beda dengan orang lain gitu. Banyak di dunia ini kan sudah banyak ajaran-ajaran gitu, ajaran-ajaran seperti kayak mengajak kita kayak ada seorang yang mengaku nabi palsu, mengaku nabi gitu, untuk mengajak kita kepada ajarannya, tapi dia nabi palsu gitu. Jadi kita hati-hati. Nah, mana tahu nanti dia mempersembahkan, misalnya nih, kita diajak terus kita tersohor akan ajarannya yang dibilangnya itu di hadapan kita, tersohor, kita ikuti dia, kita yang menjadi korban persembahan untuk ajarannya, kan nggak benar gitu. Jadi kita tetap berhati-hati, tetap jaga langkah kita. Jika kita menghampiri tempat beribadah, sempatkanlah untuk beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mau menyembah, mau menyanyi untuk Tuhan. Karena apa? Bedanya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang di luar sana, seperti contoh nih, di
suatu desa di Jawa Timur sana. Kemarin saya lihat videonya kayak seperti misterinya gitu. Nah, di dalam misteri itu terdapat bahwasannya desanya itu hanya memiliki 26 kakak. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi kalau misalnya nih ada satu keluarga anaknya udah nikah, terpaksa itu kan udah pasti bertambah dong. Kalau anaknya udah nikah udah pasti langsung 27. Nah, apa yang terjadi di desa itu kalau udah terjadi penambahan 27 orang, 27 kakak? Yaitu adalah keluarga itu ditimpa musibah dan atau mengalami kematian atau disuruh pergi dari desa itu untuk supaya desa itu tetap 26 kakak gitu. Lupa saya di mana desanya itu. Kemarin baru saya lihat video dan ringkasan ceritanya di Google gitu. Nah, apa yang terjadi dengan desa itu? Dia padahal kepala desa dan rakyatnya sudah membuat sebuah korban gitu. Bukan korban, seperti ritual untuk supaya kutukan ini hilang gitu. Ternyata nggak berhasil. Beberapa kali mereka melakukan ritual gitu, nggak berhasil juga. Berarti kutukannya ini adalah kutukan permanen. Dalam arti kutukannya ini selama-lamanya. Jadi desa ini dikenal juga dengan, makanya disebut desa 26 kakak gitu. Lupa nama desanya saya. Itu desa 26 kakak ya. Nah, dari desa itu kita bisa belajar bahwasanya dulunya adalah ada seorang, mungkin yang saya baca agak lupa sedikit, ada seorang panglima atau pahlawan dari desa itu gitu, yang berusaha ada dua versi. Yang pertama, dia berusaha mengalahkan musuh lain gitu yang datang kepada desa mereka. Dan pahlawan ini memiliki prajurit atau murid 30 gitu. 30 totalnya semua sama dia. Nah, rupa-rupanya 4 prajuritnya kalah dan jadi 26. Nah, itu versi pertama. Versi kedua, pahlawan dan para murid-muridnya itu 30. 4 orang muridnya itu diusir gitu. Itu versi kedua. Dan banyak versi-versi lainnya mengatakan bahwasannya pahlawan ini kayak seperti dulunya berinteraksi dengan makhluk gaib, kayak seperti penyembahan gitu, untuk supaya kayak tadi murid-muridnya dikurangi, ataupun kayak seperti desa ini hanya 26 saja gitu, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Apa yang menjadi pelajaran untuk kita di dalam ini? Walaupun desa ini dikatakan oleh orang-orang dalam sana, warga desa sana, dia senang walaupun 26 orang, kami tetap hidup rukun gitu. Tidak ada, kami bermata pencarian seperti kayak berdagang, bertani, berkebun dan lain sebagainya, ya aman-aman aja gitu dengan 26k. Walaupun orang yang kita jumpai itu semuanya sama gitu, setiap hari kita jumpai, nggak ada orang baru, padahal mereka udah pengen banget gitu untuk kayak datang orang baru supaya kutukan ini hilang, tapi mereka tidak berhasil. Dan setelah ditelusuri, kutukan ini permanen gitu. Mau dipersembahkan apapun itu, apapun itu, tidak ada gunanya. Nah, begitu itu masih mending. Begitu juga dengan orang-orang lain yang sana. Coba kita bayangkan, banyak orang-orang di luar sana yang melahirkan suatu ajaran kayak sekte gitu. Terus kayak seperti banyak aliran lah gitu, yang hanya tujuannya itu adalah untuk mempersembahkan korban gitu, supaya kayak supaya tetap diberkati mereka, dan korban syukurannya ini dipersembahkan untuk kepada Bapa yang Tuhan yang mereka sembah gitu. Dan juga kayak seperti di Bali ada suatu gedung yang untuk terbengkalai di Jimbaran kalau nggak salah.
Jimbaran Bali terbengkalai besar gedungnya ini. Nah, ada suatu syarat yang berkata demikian. Ada satu orang Indonesia berkata kepada misternya yang punya gedung ini adalah orang Eropa. Dia bilang begini, Tuan Mister taruh canang sebanyak-banyaknya agar gedung ini aman gitu dan lain sebagainya. Tapi yang ada apa? Misternya tidak nurut dan malah gedung ini kayak seperti dibiarkan begitu aja, dan dia pergi atau meninggal tidak tahu. Entah dia balik ke Eropa atau dia meninggal, kita tidak tahu. Yang ada sampai sekarang gedung ini terbengkalai dan menjadi banyak orang untuk melakukan uji nyali. Nah, banyak orang yang bisa merasakan seperti kayak hawanya itu panas dan lain sebagainya karena gedung ini meminta tumbal. Nah, coba bayangkan, pasti orang yang mempunyai ini kayak seperti melakukan perjanjian, melakukan hal bodoh gitu, mempersembahkan orang untuk supaya gedung ini tetap awet, tetap dijadikan gedung yang benar-benar megah gitu, yang katanya mau dijadikan klub malam katanya. Tapi enggak, yang ada tidak jadi karena mereka melakukan hal-hal yang bodoh, mempersembahkan korban untuk yang sebelumnya dia berjanji dengan goib gitu, setan dalam tanda kutip. Kembali lagi ke dalam Alkitab. Itu adalah tadi ada 2 cerita. Kembali ke Alkitab. Kita sebagai manusia, seperti yang Tuhan ajarkan itu, mendengarkan baik-baik apa yang diperintahkan Tuhan kita ikuti, apa yang ditugaskan Tuhan kita ikuti. Sama seperti kayak begini di dalam Yeremia 1. Tuhan, kita lahir datang ke dunia ini, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu Yeremia itu kayak mana. Makanya itu di dalam Yeremia 1 Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia untuk menugaskan dia ke kota ini. Tetapi dia bilang apa? Aku ini masih muda Tuhan, aku tidak tahu berbuat apa-apa. Tuhan jawab apa? Walaupun engkau muda, ikuti dan jalankan tugas ini. Pergilah ke suatu bangsa, perintahkan pemberitaan firman Tuhan, dan sebarkanlah kebaikan Tuhan kepada semua orang. Maka mereka beroleh kehidupan yang layak, penuh dengan berkat, dan hatinya penuh dengan kasih karunia. Nah, jadi intinya dari pemberitaan firman Tuhan, kita hanya takut kepada Tuhan. Kita tidak usah takut kepada yang namanya setan, namanya alam gaib, tidak usah takut. Tetapi jika kita benar-benar kita sayang sama Tuhan, kita mengasihi sesama sama seperti Tuhan lebih mengasihi dulu kepada kita, kita kasih sesama kita kasih juga Tuhan. Jadi kita tidak usah seperti di ayat 5 sebagai penutup, di Pengkhotbah 5 ayat 1 berkata demikian, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah di surga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Jadi sebagai penutup adalah kita menjaga perkataan kita itu, maksudnya sedikit adalah jangan terlalu panjang lebar gitu. Tidak usah mengeluarkan yang tidak berguna, tidak berfaedah gitu. Apapun yang keluar dari mulut kita, apapun yang kita bicarakan itu kita tidak usah panjang lebar. Jadinya kita tetap menjaga perkataan kita dan jangan juga terburu-buru dalam mengucap gitu. Padahal kita sudah tahu tapi kita udah kita ucapkan lagi gitu, nggak usah. Tapi apa yang menjadi problem, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kekhawatiran kita cerita kepada Tuhan, kita cerita kepada Tuhan. Kegelisahanmu, kekhawatiranmu pasti Tuhan akan dengar. Kan seperti ada lagu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat menangis Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Nah, itu ada beberapa poin penting itu yang tadi aku sebutkan, ada tiga poin penting.
Dan di lagu itu ada beberapa poin penting. Jadi kita bersyukur pada Tuhan, kita menangis berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar. Saat kita bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.